Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Berkaitan dengan manajemen risiko atau money management, ini materi yang kedua. Yang pertama kemarin sudah kita sampaikan sedikit banyak bagaimana fase tahapan kita menjadi trader yang betul-betul kuat, harus melewati fase itu. Kalau belum melewati fase itu berarti belum kuat mental dan semuanya ya, termasuk pemahaman, pengalaman dan sebagainya. Yang kedua kita masuk ke money management dan risk management. Kenapa ini penting? Karena ini roh dari kekuatan ketahanan kita. Ada di money management dan risk management. Banyak orang gagal karena tidak menerapkan money management dan risk management dengan baik. Yang ada di kepalanya adalah profit yang besar tanpa mempedulikan ketahanan. Maka jangan berharap akan bisa bertahan lama di dalam trading. Nanti yang ada 3 bulan 4 bulan selesai lari. Kalau dia bawa uang orang atau investor, maka hanya di awal-awal mungkin yang diberikan profitnya, selanjutnya akan dibawa lari. Kemudian kalau kita sendiri misalkan menggunakan uang kita sendiri tanpa mempedulikan money management dan risk management, ini berkaitan dengan nanti lotnya kita ngawur, lotnya kita asal-asalan. Kemudian ketahanan kita gunakan ketahanan yang tidak cukup. Kita tidak tahu kita ini mau trading seperti apa. Dikira trading itu semuanya sama, jadi asal punya uang kemudian buy dan sell, kemudian dibiarkan rugi, dibiarkan terus berlarut-larut tanpa perhitungan. Maka yang terjadi dia akan terjebak di dalam siklus gambling atau perjudi atau permainan yang tidak akan pernah selesai dan pasti akan habis lagi nanti modalnya. Trading ini bukan seperti hanya kemarin kita sampaikan, bukan seperti kita jualan offline. Kalau jualan offline beli emas 1 kilo harganya anjlok, satu emas 1 kilo misalkan dengan harga 1,4 atau 1,8529. Hari ini beli dengan 1,85029. Besok harganya dari 1,75029. Besoknya lagi anjlok lagi 1,71129. Tidak masalah yang begini kalau kita beri yang real, artinya transaksi yang konvensional, ini tidak masalah, tidak terkena namanya margin. Akan sangat berbeda ketika menggunakan online ya. Online ini ada marginnya, ada batas ketahanan yang harus kita perhatikan. Maka di sini penting untuk menjaga ketahanan. Berapa ketahanan? Ketahanan yang sehat itu selalu berada di atas 80% modal. Selalu berada di atas 80% modal. Kalau kita modalnya 10.000, floating kita 1.000, ini masih aman. Artinya bukan berarti kita biarkan, tapi nanti ada pembatasan ya. Mungkin batasan kita 1%, 2% ya silakan. Kalau kita punya modal 10.000, minusnya sudah 6.000, maka ini alamat tidak akan bertahan lama, kecuali nanti betul-betul dapat keberuntungan. Jaga ketahanan di atas selalu 80% modal, sehingga minus maksimum itu kita batasi 20% dari modal. Contoh misalkan saya ilustrasikan di dalam contoh di transaksinya ya. Saya coba untuk berikan contoh ilustrasinya. Ini saya ada contoh di transaksi MetaTrader ya. Ada banyak transaksi di sana, mungkin ini sebagai contoh saja. Ada USD JPY, ada Euro USD, ada USD Euro USD, ada USD JPY lagi dan sebagainya. Ada banyak transaksi. Nah, banyak transaksi ini yang nanti bisa membuat kita jadi bingung, jadi kacau di dalam kita memahami karakter dalam pair itu sendiri, sehingga nanti hampir bisa dipastikan kondisi seperti ini adalah spekulasi. Kita tidak akan melihat satu-satu, yang ada kita menunggu angkanya begini.
Ini jadi biru berarti sudah profit ya. Ini jadi biru berarti profit, kalau belum berarti rugi. Saya tidak pernah rekomendasikan yang terlalu banyak ya. Batasi ya 1 sampai 3 saja maksimum. 3 pair. Lebih bagus lagi kita fokus pada satu pair yang betul-betul kita kuasai karakternya sampai kita menguasai lot yang kita gunakan ya, termasuk bagaimana nanti kebiasaan-kebiasaannya. Kemudian kita lihat di sana minusnya dari sekian banyak transaksi ini, per transaksi banyak sekali ya. Cara menghitung berapa floatingnya kita bagi ya, 5,27 dibagi 10 berarti ini 52 ya, 5,27 ini kita bagi dengan lotnya 0,1 ya, berarti floatingnya adalah 52,7 pip. Yang ini adalah 39, yang ini adalah 33, yang ini adalah 4,470. Sorry ya, ini banyak yang bawah ini ternyata. 39, ini 30, ini 330, 470, ini bahkan sudah 1004, 1040 ya, 1040, kemudian yang ini 1430, 1600 ini ya. Dari sekian banyak itu kita bisa lihat ya floatingnya. Ini kalau kita manual pasti kacau nanti, kita enggak akan bisa mengurusi satu persatu. 1400,38 ya. Ini 950, banyak sekali ya. Nah, kita coba untuk melihat bagaimana floating totalnya ya. Dari sekian banyak floating minus ini, total keseluruhan sudah sebelah kiri ini. Ini menggunakan Android, maka akan muncul di sana total dari floating minus kita. Floating minus kita adalah 2.705, sekian ya, dari modal 10.000. Maka kita bisa rasiokan ya, kita bisa rasiokan ketahanan ini masih berapa. Caranya bagaimana? Caranya kita bagi ya, 2.705,62 kita bagi dengan 10.062.04, kemudian kita kali 100 ya, maka ini sudah 26%. 26%. Artinya sudah melewati batas toleransi yang sudah kita berikan tadi ya. Sudah lebih dari 20%, maka ini dalam tahap harus waspada, hati-hati. Kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut nanti berpotensi bisa menggerogoti ketahanan dan membahayakan dana kita. Kemudian kita soroti dari transaksinya terlalu banyak. Kemudian floatingnya perhatikan, ini masih masuk akal, yang ini oke, yang ini oke. Euro ini 39 oke, euro 330 floatingnya masih oke. 470 euro ini sudah cukup tinggi ya, tapi masih aman. Kemudian 1000 ini di euro ini sudah lebih, ini sudah lebih, ini sudah lebih, ini sudah lebih semuanya. Bahkan ini pair-pair kecil ini sudah lebih semuanya. Artinya manajemen resikonya tidak diterapkan dengan baik di awal. Kondisi seperti ini nanti ya tadi akan kesulitan untuk menangani. Maka selalu perhatikan sisi paling atas ya. Ini adalah ketahanan kita. Kalau kita rasiokan maka berapa persen di situ akan muncul nanti. Jaga ketahanan kita lebih besar 80% atau minus kita di bawah 20%. Ini maksimum. Bahkan usahakan di bawah ini. Lah itu kan free marginnya masih 6.000. Jangan terpancing dengan free margin di sini. Apalagi dengan margin levelnya ya. Karena nanti bergantung dengan leverage-nya. Biasa semakin tinggi leverage, maka ini nanti
dengan tiba-tiba dia bisa anjlok ya, meskipun 1000 sekian, apalagi 1000 sekian ini nanti dengan cepat dia bisa turun dengan drastis ya, menjadi kecil, apalagi ini sudah banyak transaksinya. Yang perlu kita hati-hati kalau kita pengen cepat melihat visualnya, maka perhatikan floatingnya, modalnya, kemudian kita rasiokan. Nah, pembatasan resiko ini juga terlalu tinggi, jangan terlalu tinggi. Ini terlalu tinggi sudah. Kalau ini terlalu tinggi untuk jangka pendek, untuk day trading ya. Kalau kita biarkan 3 hari, 10 hari bagaimana? Tidak cocok. Tidak cocok ini, walaupun ini kita bisa biarkan 3 hari, 4 hari, 5 hari tidak cocok juga. Kenapa? Modalnya tidak cukup, kurang ketahanannya. Sehingga kalau kondisi seperti ini harusnya ya betul-betul diperhatikan yang sudah over, batasannya sudah over. Di emas saja itu batasan kita batasi hingga 500 sampai 700. Dalam kondisi high betul-betul ada momentum, ada kejadian yang luar biasa, ini kita batasi maksimum 1000. Ya, dalam kondisi normal kita bisa batasi di angka ini atau bahkan di bawahnya. Kita batasi di bawahnya ya. Biasanya bisa 300, bisa 250. Lebih kecil tentu lebih bagus, tetapi semakin kecil juga tidak kurang, nanti ketahanan kita, jarak terlalu dekat nanti akan selalu tersentuh batasan kita. Ini di XAU padahal. Di euro ini 300 sampai 500 sudah bagus. Artinya batasan resiko kita batasi di sini 300 sampai 500. Kalau misalkan kita ambil posisi buy lot 0,1, kalau kita membatasi 300 maka minus 30 itu harus di cut loss. Harus di close sudah. Kalau kita membatasi sampai 500 berarti lot 0,1 minusnya $50 ini harusnya di close. Bukan menunggu hingga 140.95. Ini adalah pembatasan resikonya.